Assalamualaikum. Pagi ini rutinitas Rabu Brutal, tepatnya tanggal 4 September. Dan seperti biasa akan ada hadiah cash money yang disampaikan oleh Jakarta Cycling School. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Jakarta Cycling School. Oke teman-teman, hari ini ada hadiah cash money dari Jakarta Cycling School untuk finisher 1, 2, 3. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita berangkat. Dipandu Mas Rozi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti yang lain akan menyusul. Sudah siap balas kekalahan dengan Marcus kemarin? Oke, kita akan berangkat. Oke, saya ditemani Briton untuk melakukan laporan dalam Cyclo. Kita start pada jam 6.37 menit. Start. Oke, kita menuju ke Sedayu. Masih menuju Perampatan Sedayu. Untuk informasi race ke depan adalah Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Medan, khususnya untuk road bike. Jadwalnya untuk road bike tanggal 10 besok akan diadakan individual time trial putra putri. Kemudian berikutnya tanggal 11 adalah tim time trial putra putri. Kemudian tanggal 12 September adalah individual road race. Road race untuk grup A jarak jauh. Kemudian berikutnya tanggal 13 adalah road race untuk grup B jarak pendek. Dan yang terakhir adalah kriterium. Jadi untuk road bike berlangsung selama 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Jadi meliputi individual time trial, tim time trial, kemudian individual road race, dan kriterium. Sedangkan untuk MTB sudah mulai berlangsung. Ini seperti Mas Ditra sudah beberapa hari yang lalu berangkat ke sana, juga beberapa teman seperti Mas Anang ini yang menjadi coach dari tim Kaltim Kalimantan Timur. Juga ada beberapa teman yang sudah mulai siap-siap untuk Jogja sendiri, akan berangkat hari besok. Jadi pada hari ini sudah, tepatnya kemarin sore sudah packing untuk sepeda dan segala macam yang berkaitan dengan road bike. Sudah mulai di packing untuk segera berangkat menuju Medan, Sumatera Utara.
Kembali ke lintasan pada pagi hari ini diikuti oleh 8 peserta. Jumlah yang sudah sangat ideal untuk pada pagi hari ini. Ini yang paling belakang adalah Dwiki, kemudian Markus Esther, kemudian Mas Minton, ada Chandra, ada Faisal, kemudian Andi Atma dan Andi Gilang. ...50 meter di depan sudah perempatan Sedayu. Kita akan berbelok kiri untuk real start. Terganjal lampu merah di perempatan. Oke, sudah start. Kita start dari Ambar Ketawang tadi jam 6.37 menit, dan saat ini real start ada di jam 6.44 menit pada kilometer 6,5 dari titik start Ambar Ketawang. Sudah normal speed di 45 km per jam. Tukang tariknya di Atma. Ini Markus ini kemarin pada hari Rabu minggu kemarin memenangi pertarungan melawan Faisal Rifai. Nah, seperti yang disampaikan Faisal Rifai, ini sepertinya mau dibalas pada pagi hari ini. Masih rapat. Kita ada di kilometer 7,5 atau 1 kilometer dari titik start Sedayu. Tukang tariknya digantikan Andi Gilang. Andi Atma mundur ke belakang. Masih Andi Gilang. Andi Gilang atret ke belakang, digantikan oleh Faisal Rifai. Masih stabil di speed 47 km per jam. Dan untuk informasi race berikutnya setelah Pekan Olahraga Nasional, untuk road race akan selesai di tanggal 15 September 2023
Kemudian pada tanggal 21 September ada event Blue Fire, terganjal truk. Siksa ke kanan, kemudian ternyata ada mobil yang atret. Kembali ke lintasan. Dari sisi kanan, Markus berusaha untuk mengambil alih tarikan, diikuti Chandra, kemudian Dwiki, Andi Atma, Andi Gilang, Faisal, dan Minten. Cuaca Jogja pada pagi hari ini mendung gelap. Beberapa hari di Jogja sangat panas, tapi kali ini mendung, tidak tampak langit biru sama sekali. Ini Chandra setelah melakukan tarikan, atlet ke belakang digantikan oleh, oh rupanya masih Markus di depan. Masih Markus di depan, diikuti oleh Andi Atma, kemudian Andi Gilang, Faisal, Minton, Chandra, dan Dwiki. Kemarin baru saja berlangsung, atau tepatnya 3 hari yang lalu, KBKB Lupris yang hampir mirip dengan event Rabu Brutal Kriterium di Pantai Depok beberapa tahun yang lalu. Dan KBKB Lupris kemarin kita bersama-sama menonton untuk kelas men elite, pertarungan antara Dr. J melawan tim KGB. Saat ini kami ada di jam 6.51 menit pada kilometer 12. Masih rapat, belum ada yang lepas, belum ada yang breakaway, juga belum ada yang kewer. Masih Markus sendirian di depan. Rupanya Mas Minton sudah
capek, belum mampu untuk bisa mengikuti speed Rabu Brutal pagi hari ini. Lepas di kilometer 16,7 dari titik start Ambar Ketawang. Ya, terus melaju ke arah timur. Yang paling belakang masih Dwiki, kemudian di depannya Chandra, Faisal, Andi Atma, Andi Gilang, dan yang paling depan Markus. Matahari mulai bersinar setelah beberapa jam yang lalu mendung gelap. Markus Atret ke belakang, diganti kanan di Gilang. Sebentar lagi kita akan memasuki lapangan Pandak. Andi Gilang setelah melakukan tarikan Atret ke belakang, merantai putarannya. Jadi yang habis melakukan tarikan Atret ke belakang, kemudian yang di belakangnya menyusul menjadi tukang tariknya, dan bergantian terus menerus. Tukang tariknya Faisal. Mas Roji sudah memberi aba-aba jalan. Oke, kita akan memasuki lapangan Pandak, kemudian menuju ke arah Jalan Raya Serandaan. Satu setengah kilometer menuju Jalan Raya Serandaan. Tukang tariknya Andi Atma.
menyeberang. Oke. Sudah lolos menyeberang Jalan Raya Serandaan. Sementara kita melihat Markus dan Faisal duel bertarung, mereka berdua seperti kemarin mereka juga bertarung di titik finish. Markus beberapa kali melakukan tarikan panjang, diikuti Faisal, kemudian Andi Gilang, Andi Yatma, Chandra, Dwiki. Digantikan Faisal Rifai. Nah, Faisal Rifai yang mampu mengikuti bentang Jawa dengan finish ke-6, posisi ke-6. Ini digantikan tukang tariknya di Gilang. Masih 6 rider. Sementara Mas Minton sudah lepas di belakang, tercecer. Yang di Gilang, Andi Atma, Chandra. Kita ada di speed 48 km per jam. Diambil alih Andi Atma, tukang tariknya, diikuti Chandra. Bagi teman-teman yang akan bergabung ikut rutinitas Rabu Brutal tiap Rabu pagi, bisa langsung datang ke Ambar Ketawang jam 6.15. Mama Andi Atma di break keras sekali pada speed 50 km per jam. Setelah Chandra dan Dwiki berusaha terus bisa menempel. Lampu hijau. Masih 6 pembalap beriringan. Saat ini kami ada di jam 7.10 menit pada kilometer 24 dari Ambar Ketawang. Masih Andi Atma, diikuti Andi Gilang. Sementara Faisal Atret ke belakang. Dwiki lebih banyak mencari aman sama Chandra. Mereka berdua terus stabil ada di belakang peleton untuk lebih menghemat tenaga, juga menahan hantaman angin dari arah barat ke timur.
tariknya digantikan Andi Gilang. Jadi mereka berempat ini, Andi Gilang, Markus, Andi Atma, dan Faisal, mereka melakukan putaran-putaran tarikan. Sementara Chandra dan Dwiki masih mencari aman di belakang, tidak melakukan rolling pada tarikan. Wah, luar biasa Andi Gilang, mampu melakukan tarikan panjang pada speed 49-48 km per jam di ruas Jalan Raya Serandaan. Inilah penampilan Andi Gilang yang juga beberapa kali memenangi kejuaraan MotoGP Asia. Teman-teman bisa lihat atau bisa mencari di YouTube dengan ketik nama Andi Gilang, maka di sana akan muncul beberapa liputan-liputan MotoGP yang dimenangi Andi Gilang. Masih terus menuju ke ruas-ruas Jalan Raya Serandaan. Akhirnya Andi Gilang digantikan oleh Markus. Markus, Faisal, Markus melawan Giant, kemudian Faisal Helios A7, Andi Atma Giant, kemudian Chandra menggunakan Cam, Andi Gilang juga menggunakan Giant, dan Dwiki menggunakan Pinarello. Andi Atma dari sisi kanan, breakaway, berusaha meninggalkan peleton. Tidak direspon oleh Markus maupun Faisal, dibiarkan Andi Atma. Kita memasuki lintasan menuju kawasan pantai. Dibiarkan Andi Atma melenggang sendirian, menjauh dari peleton. Masih Andi Atma melenggang sendirian. Yang berusaha menempelkan Chandra. Sepertinya akan tertangkap Andi Atma. Akhirnya Andi Atma tertangkap. Luar biasa, Chandra bisa menggandengkan peleton belakang dengan Andi Atma yang sudah kabur. Markus breakaway dari sisi kanan diikuti oleh Faisal. Kita
kita akan masuk pada jalan paling ambyar sedunia. Inilah jalan paling ambyar sedunia sesi pertama. Masih belum ada perbaikan. Tidak tahu sampai kapan. Kemudian kita akan memasuki jalan paling ambyar yang kedunia, jalan paling ambyar sedunia sesi kedua. Bertarung di depan antara Markus dan Faisal. Ini yang sesi kedua, jalan ambyar. Lolos. Ini adalah Dwiki dan Chandra yang ada di paling belakang. Apakah mereka berdua mampu menyusul di depan ataukah harus tertinggal? Kita akan masuk di jalan ambyar sesi ketiga. Inilah sesi ketiga. Kita lihat apakah mereka berdua mampu menyusul peloton depan sesi grup kedua. Saat ini kita ada di kilometer ke-30 dari total kilometer 51. Sepertinya Chandra sudah habis, tapi masih terus berusaha kuat. Sudah mulai habis. Ini Diki berusaha menempel Andi Atma dan Andi Gilang. Dua Andi. Apakah mampu Dwiki menyusul ataukah harus tertinggal? Mulai menjauh, terus berusaha Dwiki untuk bisa menempel di peloton depan. Berusaha sekuat tenaga Dwiki. Akhirnya Dwiki bisa merapat kembali dengan peloton depan. Sementara Chandra sudah tidak terlihat. Dwiki bisa menempel kembali. Tinggal 5 pembalap di kilometer 31,6. Bukan tariknya Faisal. Sisi kanan dari jalan ini adalah kerikil dan pasir. Memang jalannya brutal, speednya juga brutal. Dan inilah adalah rutinitas Rabu brutal.
Masih Faisal di depan, diikuti Andi Atma, Andi Gilang. Menuju ke arah Pantai Baru. Tinggal 5 pembalap dari total 8. 100 meter menuju kawasan pantai. Ini tentunya pada pagi hari ini Faisal tidak akan membiarkan Marcos untuk breakaway sendiri di akhir finish. Pasti Faisal juga akan membalaskan kekalahannya kemarin. Andi Gilang di depan. Berdebu. Nah, Dwiki dengan Pinarello hitam. Kemudian Andi Atma dengan Giant Propel. Kemudian Faisal Rifai, Helios A7. Ini adalah Marcos dengan Giant TCR putih. Rim Bricks. Dan yang di depan adalah Andi Gilang dengan Giant TCR Disc Brake. Diambil oleh Marcos, tarikan ditempel terus oleh Faisal Rifai. Tentunya mereka berdua akan kembali bertarung memperebutkan kemenangan pada pagi hari ini. Ya, Dwiki yang sempat tercecer tadi di jalan paling hampir sedunia. Ya, Andi Atma dan Andi Gilang, kami ada di jam 7.25 menit pada kilometer 35. 15 km lagi kita akan finish. Tarikan diambil oleh Faisal Rifai. Masih 5 pembalap di lintasan ini. Marcos atlet ke belakang setelah melakukan tarikan. Masih Faisal yang akan jadi tukang tarik. Kita lihat apakah Dwiki melakukan tarikan panjang setelah Faisal. Digantikan Dwiki menggunakan Pinarello hitam.
Wih, luar biasa Diki melakukan tarikan. Sepi sekali. Pantai baru ruas-ruas jalan ke arah Pantai Samas. Teman-teman yang beberapa kali terlihat latihan di sini sudah pada mulai berangkat ke Medan untuk berlaga di sana pada Pekan Olahraga Nasional yang merupakan puncak dari prestasi tingkat nasional. Sekarang Andi Atma yang melakukan tarikan. Tidak ada yang breakaway. Stabil di speed 45 km per jam. Sayang sekali Chandra harus lepas di jalan paling ambyar sedunia. Lima pembalap memperebutkan posisi 1, 2, dan 3 yang akan mendapatkan hadiah cash money dari Jakarta Cycling School. Masih terus Andi Atma. Masih Andi Atma. Tarikannya panjang. Masih di 45 km per jam. Luar biasa, tarikannya panjang sekali. Terus ditempel Andi Gilang. Berat. Angin yang bertiup dari arah timur ke barat sangat menghentak. Digantikan Andi Gilang, tukang tariknya. Andi Atma thread ke belakang. Masih Andi Gilang melakukan tarikan. Pembalap MotoGP 1 ini luar biasa. Digantikan Markus. Tidak ada yang breakaway di lintasan ini. Masih terus beriringan. Andi Atma doping menggunakan EJ.
lagi kita memasuki kawasan Pantai Samas. Saat ini kami ada di average 40,5 km per jam. Ini tukang tariknya Markus. Apakah Faisal Rifai akan mampu balas dendam kekalahan kemarin dari Markus, ataukah Andi Gilang atau Andi Atma yang akan memenangi pertarungan ini? Inilah Pantai Samas ke arah selatan. Sampai di kilometer 40. 10 km menuju finish. Menuju ke arah utara, arah Palbapang. Faisal Rifai menjadi tukang tarik. Di sini lintasannya rolling. Lepas dari kawasan pantai. Masih Faisal. Speed sedikit menurun di 40 km per jam. Inilah kawasan Bantul. Antret ke belakang, Faisal setelah melakukan tarikan digantikan Andi Atma. Saat ini jam menunjukkan pukul 7.35 menit pada kilometer 41,5. 9 km menuju finish. Lihat matret ke belakang. Digantikan Andi Gilang. Diambil alih oleh Dwiki, tukang tarik. Andi Gilang atret ke belakang.
Speed sedikit menurun di 40 km per jam. Digantikan Markus. Dwiki mundur ke belakang, perputaran merantai. Digantikan Faisal Rifai. Markus Atret ke belakang di posisi ketiga. Nah, yang di posisi belakang adalah Dwiki, depannya Andi Gilang. Saat ini kami ada di wilayah Sanden, Bantul. Jalan Samas kilometer 22. Masih Faisal di depan menjadi tukang tarik. Digantikan Andi Atma. Faisal Atret ke belakang. Andi Atma menambah speed. Kembali ke speed 45 km per jam. Andi Atma menambah speed. Masih Andi Atma terus digeber ke 45 km per jam. Digantikan Markus. Andi Atma Atret. Lima kilometer menuju finish. 5 kilometer. Dwiki memberi ruang ke Markus. Dwiki masih di posisi belakang. Suasana mulai mencekam. Masing-masing mulai memposisikan diri untuk bisa sprint. Masih Andi Gilang melakukan tarikan, speed ditambah. Tambah 46, 47 km per jam. Diikuti Faisal. Kita juga akan lihat apakah Andi Gilang bisa sprint. Karena beberapa kali Andi Gilang tidak ikut pertarungan di akhir-akhir finish.
Semoga pagi hari ini bisa ikut sprint di Palbapang nantinya. Saat ini Faisal yang melakukan tarikan, diikuti Andi Atma. Kemudian Markus, Dwiki, dan Andi Gilang. Andi Atma offside, breakaway, nambah speed. Masih terus di 47 km per jam. Andi Atma terus menambah speed. Digantikan Markus. Apakah Markus akan melakukan tarikan sampai di menjelang finish atau akan diberikan oleh Faisal? Digantikan Andi Gilang dari sisi kanan. Kemudian Faisal. Andi Gilang terus menambah speed. Dwiki tertinggal. 4 pembalap bertarung. Di Gebertus 48 km per jam, 49 km per jam. Tinggal 4 pembalap yang bertahan di lintasan ini. Kami saat ini ada di jam 7.45 menit pada kilometer 48. Suasana mencekam. Suasana mulai mencekam. Kami ada di kilometer ke-49. 2 km menuju finish. 2 km. Andi Gilang merangsek dari sisi kanan, diikuti Andi Atma dan Markus. Kemudian Faisal. Mulai di breakaway oleh Andi Gilang. Kemudian Faisal Rifai. 1,5 kilometer. Faisal Rifai melakukan breakaway keras sekali. Apakah mampu disusul? Markus berusaha menyusul, diikuti Andi Gilang dan Andi Atma. Kita lihat Markus dan Faisal. Apakah Markus mampu? Faisal melenggang sendirian, apakah akan tersusul? Faisal Rifai sendirian melenggang.
Sementara kita melihat di belakang Markus bertarung melawan Andi Gilang dan Andi Atma. Masih Faisal Rifai sendirian. Andi Atma berusaha menyusul. Andi Atma melakukan breakaway susul Markus. Juga Andi Gilang. 500 meter menuju finish. 500 meter. Oh, dari sisi kiri Andi Gilang, juga Andi Atma. Oh, pertarungan seru sekali. 4 pembalap bertarung. Andi Atma, kemudian Faisal, kemudian Markus, dan akhirnya sebentar lagi kita akan finish. Andi Atma, kemudian Markus, dan Faisal. Kemudian yang keempat adalah Andi Gilang. Luar biasa jawara ini. Posisi kedua masih belum bisa ngalahin Markus ini. Kepanjangan loh lepasnya. Oke, kita regrouping menuju ke Soto Kopior. Kita lihat average speednya 41,8. Pada kilometer 51,3. Kita menuju Soto Kopior. Seru ini tadi, Sal. Seru banget, Pak. Wah, kejauhan kamu. Ini, Pak, biar kayak Mas Didot. Biar kayak Mas Didot. Wah, gimana ini tadi? Posisi 1, 2, 3 nggak masuk Wah, luar biasa, Pak Aris. Bagus hari Saya ini. udah mau kewer. Mending habisin sekalian. Pas ditarik Faisal tadi. Ya, mantap, Pak Aris. Wah, mantap nih. Pak Andi bisa nomor 1. Panas. Mana pagi ini Mas Diki? Mantap, Pak Aris. Saya ada duel minggu depan lagi. Mantap. Aku udah bagus banget tadi. Pedotnya 3 km terakhir tok. Prasinti. Besok insya Allah nggak pedot. Oh, sip. Mantap, Pak Aris. Melu sprint besok. Siap. Kita sudah sampai di Soto Es Kopior Giri Putro. Ini kita lihat, ini profil sepeda juara 1 Giant Propel punyanya Andi Atma. Giant Propel. Ini kokpitnya. Ini menggunakan SRAM Force. Ini gear terkecilnya 10, menggunakan running speed. Menggunakan group set SRAM Force. Juara 1 pada pagi hari ini. Kemudian ini juara yang kedua, punyanya Markus, menggunakan group set Ultegra. Yang kemarin juara 1. Dan ini yang juara ketiga, punyanya Faisal Rifai, Helios A7. Dan juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan hadiah cash money dari Jakarta Cycling School.
Ini juara satunya. Terima kasih kepada Jakarta Cycling School. Wah, mantap. Oh, terima kasih Jakarta Cycling School. Sukses. Sukses, amin. Kita wedangan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rutinitas Rabu Brutal pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Jakarta Cycling School yang sudah beberapa kali mendapatkan hadiah, memberikan hadiah berupa cash money kepada rutinitas Rabu Brutal setiap pagi. Semoga para viewer semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Demikian, apabila kami dalam liputan ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.